harus sadar, kita butuh Elkan dengan ketidakrinduan orang. Dan kalau gue bilang sih, turunin ego lo, panggil tuh Elkan. Dan Elkan siap kok. Apakah bakal panggil Elkan Bagot? Elkan tidak ada. PSSI dan ST sepakat. Elkan Bagot di-banned seumur hidup dari Timnas Indonesia. Kabar menyakitkan datang dari mulut Shin Tae-yong langsung. PSSI dan ST sepakat. Elkan Bagot di-banned seumur hidup dari Timnas Indonesia. Kabar menyakitkan datang dari mulut Shin Tae-yong langsung. Semua menangis bersedih. Publik tak menyangka kebersamaan Elkan Bagot dan Timnas Indonesia tak berlangsung lama. Breaking news. Shin Tae-yong konfirmasi tak panggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, telah memastikan bahwa Elkan Bagot tidak akan dipanggil untuk memperkuat timnya. Dan dipastikan Elkan Bagot di-banned seumur hidup dari timnas. Sedangkan tim Garuda akan segera menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini diungkapkan Shin saat menyaksikan pertandingan antara Malut United melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025 yang berlangsung di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024, sore waktu Indonesia Barat. Elkan tidak dipanggil, kata Shin Tae-yong singkat. Namun, alasan dibalik keputusan ini belum diketahui secara pasti. Ada spekulasi bahwa hal ini terkait dengan absennya Elkan dalam panggilan Timnas Indonesia U23 untuk playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Timnas Guinea U23 pada 9 Mei lalu. Sejak saat itu, nama Elkan Bagot seolah menghilang dari daftar panggilan. Shin juga tidak memanggilnya ketika Timnas Indonesia bertanding dalam dua laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F pada Juni 2024 melawan Timnas Irak dan Timnas Filipina, padahal, Elkan Bagot sebelumnya merupakan pemain yang rutin dipanggil oleh Shin. Hingga saat ini, bek Blackpool tersebut telah mencatatkan 22 penampilan bersama Timnas Indonesia sejak 2021. Kehilangan Elkan tentunya disayangkan, mengingat Timnas Indonesia juga tidak akan diperkuat oleh Justin Hubner saat bertandang ke markas Timnas Arab Saudi akibat sanksi akumulasi kartu. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan sikap tegas Shin Tae-yong yang berani mencoret Elkan Bagot seumur hidup dari Timnas Indonesia? Mengingat, Elkan Bagot adalah pemain berlabel naturalisasi. Atau justru, kalian tidak setuju sama sekali dengan sikap Shin Tae-yong? Shin Tae-yong terlalu arogan. Harusnya Elkan Bagot tetap diberi kesempatan dan dimaafkan. Mengingat, Timnas Indonesia sangat membutuhkan tenaga Elkan Bagot di ronde 3. Ayo teman-teman, demi kebaikan Timnas, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo ST, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar, ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bersama dengan Timnas Jepang, Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Australia. Ajang ini akan berlangsung mulai 5 September 2024 dan berakhir pada 10 Juni 2025. Indonesia akan menghadapi dua laga perdana pada 5 dan 10 September 2024. Setelah bertandang ke markas Arab Saudi, tim Merah Putih akan menjamu Timnas Australia di Jakarta. Lebih lanjut,
Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Elkan Bagot menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran, mengingat peran penting yang biasanya diemban oleh Elkan di lini pertahanan timnas. Alasan utama tidak dipanggilnya Elkan masih belum jelas. Jika benar keputusan ini terkait dengan ketidakhadirannya dalam panggilan timnas U23, ini bisa menunjukkan adanya masalah disiplin atau komitmen yang mungkin dipegang teguh oleh Shin Tae-yong. Sang pelatih mungkin ingin menegaskan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam tim. Tidak dipanggilnya Elkan tentu akan berpengaruh pada kekuatan lini belakang timnas, terutama dengan absennya Justin Hubner karena sanksi. Dengan demikian, Shin harus memastikan bahwa penggantinya mampu tampil solid, terutama mengingat lawan-lawan berat di grup C seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Keputusan ini mungkin juga dimaksudkan untuk memberikan pesan tegas kepada pemain lain bahwa posisi di timnas tidak diberikan begitu saja, melainkan harus diperoleh dan dipertahankan melalui kerja keras, komitmen, dan disiplin. Secara keseluruhan, keputusan Shin Tae-yong ini bisa dipandang sebagai upaya untuk menjaga kohesi dan disiplin tim. Namun, dengan tantangan berat yang menanti di kualifikasi Piala Dunia, situasi ini juga menambah beban bagi pelatih dan tim untuk memastikan bahwa pemain pengganti siap memberikan kontribusi maksimal. Hasil dari keputusan ini akan sangat terlihat pada performa timnas di pertandingan mendatang. Dalam menghadapi situasi yang penuh tantangan seperti ini, penting bagi kita untuk tetap fokus pada tujuan dan percaya bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki alasan kuat di baliknya. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Ini adalah kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan dan mengisi peran yang dibutuhkan oleh tim. Timnas Indonesia telah menghadapi banyak rintangan sebelumnya dan selalu menemukan cara untuk bangkit. Setiap tantangan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat, lebih kompak, dan lebih siap menghadapi pertandingan berikutnya. Percayalah bahwa kerja keras dan disiplin akan membawa hasil yang terbaik. Untuk para pemain, ingatlah bahwa mengenakan seragam timnas adalah sebuah kehormatan. Berikan yang terbaik di lapangan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rekan setim, pelatih, dan seluruh bangsa yang mendukung di belakang kalian. Tetaplah bersemangat, fokus, dan berjuang hingga akhir. Kalian adalah kebanggaan Indonesia, dan dengan semangat serta kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Penyebab Shin Tae-yong sebut Jens Raven belum siap main di timnas Indonesia senior. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa Jens Raven belum siap memperkuat skuad senior Garuda. Menurutnya, Jens Raven masih memiliki beberapa kekurangan, sehingga memerlukan waktu untuk menjadi tandem yang ideal bagi Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun di lini depan timnas Indonesia. Saya sempat langsung berangkat ke Belanda untuk melihat pemain tersebut secara langsung. Saya melihat masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, jadi harus bertahap, ujar Shin Tae-yong kepada media, Jumat, 16 Agustus 2024. Nama Jens Raven mencuat setelah tampil mengesankan di Piala AFF U19 2024. Ia berhasil mencetak 4 gol sepanjang turnamen dan finish sebagai runner-up top skor. Bahkan, gol tunggal yang membawa kemenangan 1-0 timnas Indonesia U19 atas Thailand U19 di final, dicetak oleh penyerang berusia 18 tahun tersebut. Shin Tae-yong pun meminta Jens Raven untuk fokus bermain di tim kelompok umur terlebih dahulu. Hal itu penting agar dia bisa terus berkembang dan tidak kehilangan fokus dalam mengasah potensinya, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga mengonfirmasi bahwa tidak ada striker baru yang akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni, yang sebelumnya diprediksi akan bergabung, gagal memperkuat tim dalam ajang tersebut. Shin Tae-yong menegaskan bahwa ia akan terus memantau perkembangan Jens Raven untuk mempersiapkan regenerasi timnas Indonesia senior di masa depan. Kita akan lihat bagaimana proses perkembangannya, tegas Shin Tae-yong, yang saat ini tengah mempersiapkan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia yang akan digelar pada 6 dan 10 September 2024.
Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain, dengan komposisi 14 pemain yang bermain di luar negeri dan 12 pemain dari Liga 1 2024 hingga 2025. Lebih lanjut, situasi yang digambarkan menunjukkan pendekatan Shin Tae-yong yang hati-hati dan strategis dalam mengembangkan talenta muda di timnas Indonesia. Meskipun Jens Raven menunjukkan potensi besar, khususnya dengan penampilannya yang mengesankan di Piala AFF U19, Shin Tae-yong memilih untuk tidak terburu-buru mempromosikannya ke tim senior. Ini adalah langkah yang bijak karena banyak pemain muda yang kehilangan arah ketika dipromosikan terlalu cepat tanpa kesiapan yang memadai. Pendekatan bertahap yang diambil oleh Shin Tae-yong bertujuan untuk memastikan bahwa Jens Raven tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga mental. Mengingat tekanan dan ekspektasi di level senior, terutama untuk tim nasional, sangat besar, menjaga fokus dan perkembangan pemain muda adalah kunci untuk memastikan mereka bisa mencapai potensi maksimal mereka. Di sisi lain, absennya striker baru dalam skuad senior, serta kegagalan Ula Romeni bergabung dengan timnas untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, bisa menjadi tantangan bagi tim. Ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong mungkin masih mencari kombinasi yang tepat di lini depan, dan berharap pemain yang ada bisa mengisi kekosongan tersebut. Dengan demikian, fokus pada pengembangan pemain muda seperti Jens Raven menjadi semakin penting sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan kesinambungan kualitas di tim nasional. Secara keseluruhan, Shin Tae-yong tampak memegang kendali penuh atas proses regenerasi dan seleksi pemain, menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam membangun tim untuk masa depan. Dalam setiap perjalanan menuju kesuksesan, tantangan adalah bagian tak terpisahkan. Apa yang kamu hadapi sekarang, apapun itu, adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju impianmu adalah langkah maju. Tidak peduli seberapa lambat atau sulitnya perjalanan itu, jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Potensi yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Teruslah berusaha, tetaplah fokus, dan percayalah bahwa kerja kerasmu akan membuahkan hasil. Jadilah seperti pohon yang tetap tegak di tengah badai, karena setelah badai berlalu, pohon itu akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kesulitan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk mengasah dirimu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Yakinlah bahwa semua usaha dan pengorbananmu akan terbayar. Jangan pernah berhenti berjuang, karena orang yang terus berusaha adalah mereka yang akan mencapai puncak. Tetap semangat, karena hari esok selalu menyimpan harapan baru. Matangkan persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 terbang ke Korea Selatan pada 20 Agustus mendatang. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi jadwal padat selama berada di Korea Selatan. Pelatih Indra Syafri menyatakan bahwa timnya akan fokus mematangkan strategi untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025, skuad Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20, tergabung dalam grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Turnamen ini akan berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024. Indra Syafri mengungkapkan bahwa timnya akan menjalani pemusatan latihan, TC, di Jakarta terlebih dahulu. TC tersebut sudah dimulai sejak 11 Agustus 2024, kami akan berangkat pada 20 Agustus, malam hari, kata Indra Syafri di Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2024. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu menyatakan bahwa dalam TC di Jakarta, terdapat 32 pemain yang dipanggil. Namun, hanya 30 pemain yang akan dibawa ke Korea Selatan, tanpa merinci 2 pemain yang akan ditinggalkan di Jakarta, kami akan membawa 30 pemain. Kami juga akan mengadakan uji coba dengan tim senior Liga 4 pada 4 Agustus 2024, ujarnya. Setelah uji coba tersebut, Timnas Indonesia U20 akan mengikuti turnamen mini di Korea Selatan.
Mereka akan menghadapi Korea Selatan, Argentina, dan Thailand. Timnas Indonesia U20 dijadwalkan melawan Argentina pada 28 Agustus 2024, Thailand pada 30 Agustus 2024, dan Korea Selatan pada 1 September 2024. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia U20 tengah berada dalam persiapan yang sangat serius menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dengan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Korea Selatan, Argentina, dan Thailand dalam turnamen mini, pelatih Indra Syafri tampaknya ingin menguji dan mematangkan strategi serta kekompakan tim sebelum masuk ke pertandingan resmi. Pemusatan latihan di Jakarta yang diikuti oleh 32 pemain, meskipun hanya 30 yang akan dibawa ke Korea Selatan, menunjukkan adanya kompetisi internal yang sehat di antara para pemain untuk mendapatkan tempat di tim utama. Hal ini positif, karena akan memacu setiap pemain untuk memberikan yang terbaik. Jadwal yang padat juga bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal menjaga kondisi fisik dan mental para pemain. Namun, dengan manajemen waktu dan kebugaran yang baik, ini bisa menjadi ajang untuk membentuk karakter dan ketangguhan tim. Secara keseluruhan, persiapan yang matang ini diharapkan dapat menghasilkan performa yang solid di kualifikasi nanti. Untuk Timnas Indonesia U20, ingatlah bahwa setiap langkah yang kalian ambil di lapangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kebanggaan bangsa. Jadwal yang padat dan lawan-lawan yang kuat bukanlah halangan, melainkan ujian untuk membuktikan kemampuan dan semangat juang kalian. Latihan keras, kerja sama tim, dan dedikasi adalah kunci menuju kemenangan. Kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk jutaan rakyat Indonesia yang mendukung dari rumah. Yakinlah bahwa kerja keras kalian akan berbuah manis. Tetap fokus, berikan yang terbaik, dan jangan pernah menyerah. Kalian adalah harapan bangsa, dan dengan semangat Garuda di dada, kalian bisa meraih kemenangan dan membuat sejarah. Terus berjuang, Garuda Nusantara! Setiap latihan dan setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat. Ingatlah bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju kehebatan. Tetaplah berfokus pada tujuan kalian dan percayalah pada kemampuan diri sendiri dan tim. Saat menghadapi lawan-lawan berat, jadikan itu sebagai motivasi untuk menunjukkan bahwa kalian lebih dari sekadar tim biasa. Kalian memiliki potensi besar dan kesempatan untuk membuat perbedaan. Semangat, kerja keras, dan kepercayaan diri adalah senjata utama kalian. Tunjukkan pada dunia bahwa Garuda Nusantara siap terbang tinggi dan meraih kemenangan. Jangan lupa bahwa di setiap langkah, kalian membawa harapan dan kebanggaan bangsa. Jadikan setiap momen berharga dan jadilah inspirasi bagi generasi berikutnya. Teruslah berjuang dengan sepenuh hati, dan buktikan bahwa kalian adalah tim yang tak terhentikan. Shin Tae-yong kapok main sore. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia digelar malam hari. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tampaknya sudah tidak ingin lagi melihat skuad Garuda bermain pada sore hari. Untuk pertandingan melawan Timnas Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 10 September 2024, Shin Tae-yong menegaskan bahwa pertandingan tersebut akan digelar malam hari. Mungkin pertandingan akan dimulai pada pukul 19.30 WIB, kata Shin Tae-yong kepada media di Jakarta pada Jumat, 16 Agustus 2024. Sebelumnya, Timnas Indonesia menghadapi Irak pada pukul 16 WIB di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini dianggap sebagai kesalahan strategis karena sebagian besar pemain Timnas Indonesia bermain di Eropa. Akibatnya, setelah 30 menit pertandingan, tampak jelas bahwa stamina Tom Haye dan rekan-rekannya sudah menurun. Hal ini terlihat dari gerakan pemain dan ekspresi wajah mereka yang tidak terbiasa dengan cuaca panas. Kemarin, Shin Tae-yong juga menyempatkan diri menonton pertandingan antara Malut United dan Persebaya di pekan kedua Liga 1 2024 hingga 2025 yang berlangsung di Stadion Madia, Jakarta, pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
Ia berpendapat bahwa cuaca pada waktu tersebut masih sangat panas, yang menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain di lapangan. Cuaca sangat panas pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kondisi ini sangat sulit bagi pemain untuk tampil maksimal karena mereka merasa terdampak efek cuaca panas. Mungkin lebih baik jika pertandingan digelar pada pukul 19 atau pukul 19.30 WIB, tegas pelatih asal Korea Selatan ini. Shin Tae-yong juga memberikan penilaian terhadap kualitas Liga 1. Ia menyatakan bahwa kualitas Liga 1 semakin membaik. Para pemain menunjukkan kerja keras dengan banyak berlari. Kualitas Liga Indonesia semakin meningkat, kata Shin Tae-yong. Selanjutnya, Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain timnas Indonesia untuk persiapan melawan Arab Saudi dan Australia yang akan dilaksanakan pada 6 dan 10 September 2024. Rinciannya adalah 14 pemain dari luar negeri dan 12 pemain dari Liga 1 2024 hingga 2025. Lebih lanjut, dalam situasi ini, Shin Tae-yong menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap kondisi cuaca dan dampaknya terhadap performa tim. Pilihan untuk menggelar pertandingan malam hari menggambarkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi pemain ketika bermain di cuaca panas, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan iklim yang berbeda. Memindahkan waktu pertandingan ke malam hari, seperti yang diusulkan Shin Tae-yong, adalah langkah yang logis. Ini memberikan keuntungan bagi pemain dengan mengurangi dampak suhu panas pada performa mereka, sehingga mereka bisa bermain dengan kondisi fisik yang lebih optimal. Penting juga untuk mencatat bahwa Shin Tae-yong memberi penilaian positif terhadap perkembangan kualitas Liga 1, meski cuaca panas tetap menjadi tantangan. Ini menunjukkan bahwa ia tetap optimis dan mendukung pertumbuhan Liga domestik, sambil memastikan timnya siap menghadapi lawan di tingkat internasional. Secara keseluruhan, keputusan ini mencerminkan strategi yang matang dan perhatian terhadap detail yang dapat mempengaruhi hasil akhir pertandingan, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas Liga domestik. Untuk timnas Indonesia dan pelatih Shin Tae-yong, situasi ini adalah peluang untuk menunjukkan ketangguhan dan kemampuan beradaptasi. Cuaca panas atau tantangan lain di lapangan bukanlah penghalang, tetapi justru ujian untuk kekuatan mental dan fisik kalian. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kesulitan yang kalian hadapi sekarang akan membentuk karakter dan ketangguhan kalian di masa depan. Fokus pada persiapan yang matang dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Tunjukkan semangat juang yang tinggi dan kebanggaan kalian sebagai wakil negara. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuat sejarah dan membanggakan tanah air. Teruslah berlatih dengan tekun dan bermain dengan penuh dedikasi. Kesuksesan adalah hasil dari kerja keras dan ketahanan yang kalian tunjukkan di lapangan. Tetap semangat dan percaya pada kemampuan kalian, karena setiap usaha dan kerja keras pasti akan membuahkan hasil. Selamat berjuang! Selalu ingat bahwa setiap langkah yang kalian ambil, setiap latihan yang kalian jalani, dan setiap tantangan yang kalian hadapi adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Kalian adalah tim yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasi yang luar biasa. Meskipun menghadapi kesulitan, seperti cuaca panas atau lawan yang tangguh, ingatlah bahwa kalian memiliki potensi yang besar dan kekuatan untuk mengatasi semua rintangan. Keberhasilan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan tekad dan kerja keras, kalian bisa mengubah setiap hambatan menjadi peluang. Jangan pernah meremehkan kekuatan semangat dan kerja sama tim. Ketika kalian bersatu, kalian bisa menghadapi apapun yang datang. Tunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia adalah tim yang tak pernah menyerah, selalu berjuang hingga detik terakhir. Teruslah berfokus pada tujuan kalian dan ingatlah alasan mengapa kalian berada di sini. Kalian adalah inspirasi bagi banyak orang, dan setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan kehebatan kalian. Tetaplah percaya pada diri sendiri dan pada tim, karena kalian memiliki semua yang diperlukan untuk mencapai kemenangan. Semangat terus, dan jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk menunjukkan kualitas terbaik kalian. Shin Tae-yong pastikan tak panggil Stefano Lillipali untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih timnas Indonesia,
Shin Tae-yong, telah memastikan bahwa Stefano Lillipali tidak akan dipanggil untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada 6 dan 10 September 2024. Meskipun Stefano Lillipali baru saja mencetak 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan 3-1 Borneo FC atas Semen Padang pada pekan pertama Liga 1 2024 hingga 2025, Shin Tae-yong tidak terkesan saat ditanya oleh media, termasuk tim MNC Portal Indonesia di Stadion Madia Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024. Shin Tae-yong menjawab singkat, tidak, mengenai kemungkinan memanggil Stefano Lillipali. Sebenarnya, Stefano Lillipali memiliki peluang untuk menggantikan posisi winger kiri Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi, yang cedera. Namun, Shin Tae-yong tetap pada keputusan awalnya. Malik Rizaldi sebelumnya direncanakan masuk dalam skema permainan Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday September 2024, namun cedera betisnya menghalangi pemanggilan. Kali ini, Malik Rizaldi tidak akan dipilih. Awalnya memang sesuai rencana, tapi cedera membuatnya tidak bisa berlatih, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia berada di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Australia. Turnamen ini akan berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Pada pertandingan berikutnya, Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City pada 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jika berhasil meraih hasil positif dalam 2 pertandingan awal, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong sangat selektif dan berfokus pada kebugaran dan kesesuaian pemain dengan strategi timnya. Keputusan untuk tidak memanggil Stefano Lillipali meski tampil mengesankan di Liga 1 dapat mencerminkan bahwa pelatih lebih mengutamakan konsistensi dan penyesuaian dengan kebutuhan spesifik tim daripada performa individu. Kondisi Malik Rizaldi yang cedera menjadi tantangan, tetapi keputusan Shin Tae-yong untuk tetap dengan pilihannya menunjukkan komitmen pada rencana awal dan keyakinan terhadap pemain yang ada. Keberhasilan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia akan sangat bergantung pada adaptasi dan strategi pelatih, serta bagaimana tim dapat memanfaatkan peluang di pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Jika Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif, itu akan menjadi dorongan besar bagi tim untuk melanjutkan kualifikasi dengan percaya diri. Untuk Timnas Indonesia, setiap pertandingan di kualifikasi Piala Dunia adalah kesempatan emas untuk membuktikan kualitas dan tekad kalian. Kalian telah bekerja keras dan berlatih tanpa henti, dan saatnya menunjukkan hasil dari semua usaha tersebut. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia adalah tantangan besar, tetapi juga peluang untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Tetap fokus pada strategi yang telah disiapkan, dan gunakan setiap peluang untuk mencetak kemenangan. Ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah langkah menuju impian kalian, dan hasil positif dari 2 laga ini akan membuka jalan lebih lebar menuju Piala Dunia 2026. Keberanian, kerja keras, dan semangat tim akan menjadi kunci kesuksesan. Ayo, tunjukkan kepada dunia bahwa Timnas Indonesia siap untuk bersaing di level tertinggi. Ketika menghadapi tantangan besar seperti kualifikasi Piala Dunia, penting untuk selalu mengingat alasan mengapa kalian memulai perjalanan ini. Setiap latihan, setiap perjuangan, dan setiap pengorbanan adalah bagian dari perjalanan menuju impian yang lebih besar. Jangan biarkan tekanan menghentikan kalian, sebaliknya, gunakan itu sebagai bahan bakar untuk mencapai hasil terbaik. Ingatlah bahwa setiap individu dalam tim memiliki peran penting. Dukungan satu sama lain dan semangat kebersamaan akan membuat kalian lebih kuat. Ketika merasa lelah atau ragu, ingatlah betapa jauh kalian telah melangkah dan betapa dekatnya kalian dengan impian besar itu. Tunjukkan kepada dunia kekuatan dan ketahanan kalian. Dengan tekad dan kerja keras, kalian bisa mewujudkan apa yang selama ini diimpikan. Semangat terus, dan raih kemenangan! Jelang Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI cari pendamping Garuda. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen,
Keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, sedang mencari pendamping Garuda untuk pertandingan antara tim nasional, Timnas, Indonesia dan Australia di fase grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pendamping Garuda adalah anak-anak yang akan mendampingi pemain Timnas Indonesia memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Pertandingan Timnas Indonesia versus Australia adalah laga kedua di fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 10 September 2024. Menjelang pertandingan penting tersebut, Timnas Indonesia membuka pendaftaran bagi anak-anak yang ingin mendampingi Rafael Struijk dan rekan-rekannya saat memasuki lapangan. Pendaftaran ini terbuka untuk umum dan tidak dikenakan biaya, menurut informasi dari akun Instagram Timnas Indonesia, Timnas Indonesia. Terdapat beberapa syarat utama untuk mendaftar sebagai pendamping Garuda. Syarat utamanya adalah anak-anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, berusia Mei 10 tahun. Calon pendamping juga harus memiliki tinggi minimal 130 cm, dan bersedia hadir secara langsung pada hari pertandingan. Untuk mendaftar, calon pendamping harus mengirimkan video sebagai bagian dari proses pendaftaran. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan upaya PSSI untuk melibatkan komunitas lokal dan memberikan pengalaman istimewa bagi anak-anak dalam acara olahraga besar. Dengan membuka kesempatan bagi anak-anak untuk mendampingi pemain Timnas Indonesia, PSSI tidak hanya menciptakan momen berharga bagi para anak tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan antusiasme publik terhadap tim nasional. Namun, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, penting untuk memastikan proses pendaftaran dan seleksi berlangsung adil dan transparan. Kedua, PSSI harus memikirkan logistik dan keamanan agar pengalaman ini berjalan lancar dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, inisiatif ini dapat mempererat hubungan antara tim dan penggemar, serta memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi anak-anak yang berpartisipasi. Tentu, berikut motivasi yang bisa menginspirasi anak-anak yang ingin menjadi pendamping Garuda. Setiap kesempatan adalah pintu menuju pengalaman luar biasa. Menjadi pendamping Garuda bukan hanya tentang berdiri di samping pemain, tetapi tentang menjadi bagian dari sejarah yang lebih besar. Ini adalah momen di mana kalian bisa merasakan semangat dan kebanggaan tim nasional, serta menunjukkan bahwa kalian juga memiliki peran penting dalam mendukung impian mereka. Jadikan setiap langkah kalian menuju lapangan sebagai langkah menuju impian yang lebih besar. Percayalah pada diri sendiri, tunjukkan semangat kalian, dan jadilah bagian dari sesuatu yang istimewa. Setiap impian besar dimulai dengan langkah kecil, dan hari ini adalah kesempatan kalian untuk memulai perjalanan itu.